Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah Lebaran ini kita dapat bertemu kembali di pertemuan kali ini dalam presentasi dari kelompok 5 mengenai pengelolaan keuangan pendidikan. Pertama-tama, yang terhormat kepada Bapak Dr. Cepi dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum kita mulai presentasinya, alangkah baik kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Firmansyah, dan rekan saya, David Riyadi, Fatimah Khairunisa, dan Syiara Anggieta. Baik, untuk mempersingkat waktunya, langsung saja kita mulai. Kepada rekan saya, dipersilahkan. Baik, yang pertama ada pengertian. Manajemen berasal dari manage yang berarti mengatur, mengelola, atau mengurusi. Pengertian menurut Depdiknas tahun 2000 bahwa pengelolaan keuangan merupakan tindakan pengurusan dan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Berdasarkan PP nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, ada 3 jenis biaya pendidikan, yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik. Tujuan dari pengelolaan keuangan pendidikan tersebut ada 3. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Dan yang ketiga, adalah meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Oke, selanjutnya ada sumber-sumber keuangan. Sumber-sumber keuangan ini terdapat 3 sumber. Yang ke-1 dari pemerintah. Dari pemerintah yaitu ada dana operasional sekolah atau disebut dana BOS. Dana BOS ini merupakan dana operasional non-personalia. Dana BOS dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kemudian ada masyarakat. Dana ini berasal dari komite sekolah atau orang tua siswa atau dari sponsor dan donatur. Dan kemudian yang terakhir ada swadaya. Beberapa kegiatan yang merupakan usaha mandiri sekolah yang bisa menghasilkan pendapatan sekolah, antara lain pengelolaan kantin sekolah, pengelolaan koperasi sekolah. Oke, selanjutnya ada prinsip-prinsip. Nah, di sini yang pertama ada akuntabilitas, lalu ada transparansi, lalu ada efektivitas, dan yang terakhir ada efisiensi. Nah, sebelum lanjut, eh, kita bahas dulu mengenai apa sih akuntabilitas itu dan apa sih eh, prinsip-prinsip yang lainnya. Nah, akuntabilitas ini yaitu prinsip yang menegaskan pentingnya pertanggungjawaban dalam penggunaan dana sekolah sesuai dengan rencana yang telah disusun, yang melibatkan suatu transparansi dalam pengelolaan keuangan. Lalu yang kedua ada transparansi. Prinsip ini tuh menekankan pentingnya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan yang mencakup informasi terperinci tentang sumber daya dan penggunaan dana, serta pertanggungjawaban yang jelas terhadap penggunaan dana tersebut. Lalu ada efektivitas. Prinsip ini tuh menekankan bahwa kegiatan keuangan itu harus mengarah pada pengeluaran yang membiayai aktivitas sesuai dengan tujuan lembaga pendidikan dan rencana yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pengeluaran yang memberikan hasil yang diinginkan dan relevan dengan misi pendidikan lembaga. Lalu ada efisiensi. Prinsip ini tuh mengacu pada penggunaan sumber daya yang optimal dalam mencapai tujuan pendidikan yang melibatkan evaluasi terhadap penggunaan waktu, tenaga, biaya, serta hasil yang dicapai, baik dalam hal personalia maupun non-personalia, yang difungsikan untuk memastikan bahwa pengeluaran dilakukan dengan cara yang paling seefisien mungkin. Oke, materi selanjutnya yaitu perencanaan keuangan. Perencanaan dalam manajemen pembiayaan pendidikan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di lembaga pendidikan. Perencanaan penghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang berhubungan dengan anggaran sebagai
penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk semua komponen kegiatan. Perencanaan sebagai kegiatan yang sistematis artinya bahwa perencanaan meliputi beberapa tahapan kegiatan. Kegiatan yang satu menjadi landasan tahapan berikutnya. Tahapan tersebut dijadikan sebagai panduan sehingga penyimpangan dapat segera diatasi dan diketahui. Dengan demikian, dalam rangka mengelola pendidikan dengan baik, khususnya dalam manajemen pembiayaan pendidikan, harus dilaksanakan dengan baik dan teliti, mulai tahap penyusunan anggaran, penggunaan, serta pengawasan dan pertanggungjawaban agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga semua pembiayaan pendidikan benar-benar dimanfaatkan dengan baik secara efektif dan efisien, tidak ada kebocoran, serta bebas dari penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran adalah harus menerapkan prinsip anggaran berimbang. Artinya, rencana pendapatan dan pengeluaran harus berimbang, sehingga diupayakan tidak terjadinya anggaran pendapatan yang minus. Dengan prinsip anggaran berimbang tersebut, maka lembaga pendidikan menjadi efektif dan efisien dalam hal pembiayaan pendidikan. Di sini terdapat beberapa tujuan perencanaan pembiayaan pendidikan. Di antaranya, yang pertama, standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya. Yang kedua, pelaksanaan serta selesainya suatu kegiatan. Yang ketiga, mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Yang keempat, meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Yang kelima, memberikan gambaran anggaran menyeluruh mengenai kegiatan pendidikan. Yang keenam, mendeteksi hambatan kesulitan yang ditemui. Dan yang terakhir yaitu mengarahkan pada pencapaian tujuan. Sumber pembiayaan dalam lembaga pendidikan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 sumber, yaitu yang pertama pemerintah, yang kedua orang tua, dan yang terakhir masyarakat. Berkaitan dengan penerimaan pembiayaan pendidikan dari orang tua dan masyarakat, ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 2003, karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan. Tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Sementara dimensi pengeluaran meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan. Pengawasan atau controlling diartikan sebagai proses kegiatan monitoring dalam rangka meyakinkan bahwa semua kegiatan suatu organisasi dalam hal ini, lembaga pendidikan dapat terlaksana dengan baik seperti yang direncanakan. Selain itu juga merupakan kegiatan untuk mengevaluasi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan dan ketidaksesuaian yang akan mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Tujuan dari pengawasan pembiayaan pendidikan ini yaitu yang pertama, pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana. Yang kedua, pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan dan asas-asas yang ditentukan. Yang ketiga, kesulitan dan kelemahan bekerja dapat diketahui dan dikurangi. Dan yang terakhir, pelaksanaan tugas berjalan efektif, efisien, dan tepat pada waktunya. Menggolongkan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama yaitu pengawasan melekat atau waskat. Hal ini dilaksanakan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, atau pengawasan terhadap kinerja bawahan dilaksanakan atas langsungnya bukan oleh pihak lain. Yang kedua yaitu pengawasan fungsional internal, dilaksanakan oleh aparat yang pekerjaannya sebagai pengawas. Aparat fungsional ini melakukan pengawasan keuangan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga, pengawasan legislatif atau WASLEK, dilakukan oleh badan legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD, beserta jajarannya, termasuk jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait pelaksanaan perencanaan dan program kerja pemerintah. Dan yang terakhir yaitu pengawasan masyarakat atau Warmas, dilakukan oleh anggota masyarakat, baik anggota masyarakat secara individual maupun kelompok. Dalam pembiayaan pendidikan ini, dibutuhkan adanya pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan. Pertanggungjawaban dalam manajemen pembiayaan yaitu berupa pelaporan dan pertanggungjawaban, di mana laporan pembiayaan ini merupakan hasil akhir suatu proses pencatatan yang berisi suatu ringkasan dan transaksi-transaksi yang terjadi selama periode tertentu. Sehingga pelaporan tersebut ditujukan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepada manajemen. Sekian.
Terima kasih. Kita sudah melaksanakan dengan cukup baik dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang efektif dalam penyampaian. Untuk teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan, nanti tanyakan saja langsung di kolom komentar. Dan untuk yang ingin menambahkan dan menyampaikan pendapatnya juga dipersilahkan. Baik, sekian dari kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.